Pagi harinya, Gevan kedatangan tamu tak diundang di apartemennya, yaitu mominya. Tentu Gevan sudah tahu tujuan momi datang untuk apa. Alih-alih melihat kondisi anaknya atau memasakkan sesuatu untuk anaknya, momi malah membawa foto-foto wanita yang akan dijodohkan dengan Gevan. Itu salah satu alasan kenapa Gevan mengajak Ara bertunangan. Dia ingin menghindari perjodohan konyol yang diciptakan sang momi. "Ayo, Gevan, pilih gadis mana yang kamu suka," ucap momi Gevan Isabella. Wanita parubaya itu menunjukkan foto-foto wanita yang ada di ponselnya. Dia mendapatkan itu semua dari teman-teman sosialitanya. "Mom, jangan paksa aku," ucap Gevan. Dia memijat pelipisnya, pusing sekali menghadapi kemauan sang momi. Padahal umurnya baru 24 tahun, tapi Mom Bella ngebet minta dia menikah. "Kalau kamu gak dipaksa, gak akan dapat jodoh, Gevan. Hidup kamu itu terlalu kaku." Coba momi tanya, "Pernah gak kamu kenalin pacar kamu ke momi?" "Enggak kan? Makanya momi yang turun tangan," ucap Mom Bella panjang lebar. "Gak apa-apa kalau gak langsung menikah, kalian bertunangan atau pacaran dulu juga boleh, untuk pendekatan. Ayo, cepat pilih," lanjut wanita itu masih mendesak Gevan. "Gak, aku bisa cari calon istriku sendiri," ucap Gevan. Dia berusaha tidak bicara nada tinggi meskipun ubun-ubunnya sudah mengepulkan asap. "Sifatmu persis banget sama Dedi." "Keras kepala," cetus Mom Bella. "Cepat pilih ini." Momi gak menerima penolakan Gevan. Lanjut Mom Bella. Dia mengulurkan ponselnya pada Gevan, menyuruh sang anak memilih. Bukannya memilih, Gevan malah buang muka, tak ingin menatap mominya. Pagi-pagi Mom Bella datang hanya untuk menyuruhnya memilih wanita. Yang benar saja, momi lebih milih mementingkan wanita-wanita itu daripada kesehatanku. Tanya Gevan. "Itu karena selain pagi, kamu gak ada di rumah. Kamu lebih milih sibuk sama pekerjaanmu daripada berkumpul sama keluarga," ketus Mom Bella. Memang benar apa yang dia katakan, Gevan jarang ada waktu bersama keluarga. "Ini yang bikin aku jarang pulang ke rumah. Momi selalu maksa aku supaya cepat menikah. Biarkan aku cari pasanganku sendiri, Mom. Momi ataupun Dedi gak berhak mencampuri tentang hal ini." Gevan menatap tajam Mom Bella. Sudah cukup dia diam selama ini. Sayangnya, Mom Bella tidak menghiraukan ucapan anaknya. "Terserah, deh. Momi beri waktu 3 hari, kalau kamu masih gak bawa calon mantu Momi ke rumah, maka Momi akan nekat jodohin kamu, Gevan." "Camkan itu," ucap Mom Bella menatap Gevan dengan tatapan mengintimidasi. Setelah itu, dia langsung pergi dari apartemen sang anak. Gevan menggeram dan langsung menendang meja di depannya sampai pecah. Dia kesal, sangat kesal. Gevan bukanlah pria penyabar. Terlebih Mom Bella selalu memaksanya ini itu, seolah Gevan tidak memiliki pendirian. Ara bersenandung kecil sambil mengendarai motornya menuju parkiran. Dia melepas helm dan sedikit membenarkan kuncirannya dan menambah sentuhan lip balm di bibirnya. "Perfect," ucapnya sambil tersenyum manis ke arah kaca spion motor. Ara turun dari motornya. Dengan langkah riang, Ara berjalan menuju kantin. Masih terlalu pagi untuk pergi ke kantin. Tapi, hari ini Ara memang tak sarapan, karena dia hampir kesiangan tadi. Akibat nonton bareng Gevan tadi malam. Ara bahkan tidak tahu jam berapa Gevan pulang, karena saat pagi hari dia terbangun, dia sudah berada di ranjang dalam kamarnya. "Masih pagi udah ke kantin aja, Ra," celetuk seorang cowok yang duduk anteng di salah satu kursi kantin. Ara mengenali cowok itu. "Lapar," ketus Ara. Dia kembali melanjutkan langkahnya menuju stand mie ayam. "Bu, mie ayam pakai telur rebus 2 porsi jadiin 1, ya," pesan Ara. "Siap." Ara mengambil sebotol air mineral dan juga susu kotak. Setelah itu dia mencari tempat duduk tak jauh dari stand mie ayam. Gadis itu membuka room chatnya dan langsung mendapat pesan dari Gevan. "Setelah pulang sekolah, saya jemput kamu." Kening Ara mengerut. Dia pun mengetikkan balasan untuk pesan Gevan. "Mau kemana, Pak? Nanti saya kasih tahu pas jemput aja." Bibir Ara mencebik. Dia pun membalas pesan Gevan dengan emotikon jempol. "Sok cool banget," gumam Ara. Tak lama kemudian mie ayam pesanan Ara sudah jadi.
Dia pun mengucapkan terima kasih pada ibu stand mie ayam itu. Makannya banyak, tapi gak gemuk-gemuk, celetuk cowok yang tadi menyapa Ara. Namanya Tristan, sewot aja kamu, ketus Ara. Tristan memang suka julid orangnya. Ara memakan mie ayamnya sambil memainkan ponselnya. Makan 2 porsi sekaligus bukanlah yang pertama untuk Ara. Kalau dia sudah kelewat lapar, dia pasti selalu memesan 2 porsi sekaligus. Bukan rakus atau apa, yang namanya kelaparan ya kelaparan. Tahu sendiri kalau orang kelaparan bagaimana tingkahnya. Saat Ara hendak kembali menyuap makanan, ponselnya berdering. Ara melihat siapa si penelpon, seketika dia langsung tersedak. Buru-buru Ara meminum airnya dengan tergesa. Sehari gak ganggu bisa gak sih, Om? Gumam Ara geram. Ia menghela nafas sebelum menjawab panggilan video dari Gevan. Kenapa? Tanya Ara ngegas. Dia menyandarkan ponselnya di tempat sendok, sedangkan dirinya lanjut makan. Di seberang sana Gevan tersenyum tipis melihat Ara lahap makan. Sepagi ini, kamu makan mie lagi? Tanya pria itu. Iya, aku gak sarapan soalnya, jawab Ara setelah menelan makanannya. Dia menatap was-was sekelilingnya, takut ada yang menguping, untungnya tidak ada siapa-siapa kecuali para penjaga stand makanan. Tristan sudah pergi setelah mengejek Ara tadi. Sarapan itu makan nasi, Ara, ujar Gevan memperingati. Iya, besok Ara sarapan pakai nasi kok, Pak, ucap Ara. Kenapa nelpon pagi-pagi? Tanya Ara. Kangen, ya, lanjutnya genit. Ia bahkan tersenyum lebar, namun senyum menggoda. Alisnya pun naik turun. Iya, makanya saya langsung telpon kamu. Lagi-lagi Ara tersedak saat mendengar jawaban Gevan. Pelan-pelan, ucap Gevan. Suaranya lembut mendayu-dayu di telinga Ara, membuat si gadis bersemu. Udah dulu, ya, Pak, ucap Ara mengalihkan pembicaraan. Jangan panggil saya dengan sebutan seperti itu. Iya deh, tapi, matiin ya, coba panggil saya. Jangan pakai Om atau Pak, pinta Gevan. Entah kenapa dia ingin mendengar Ara menyebutkan namanya. Kakek Gevan, panggil Ara. Setelah itu dia tertawa keras sampai tersedak lagi. Itulah akibatnya berani sama yang lebih tua. Kena batunya kan kamu, ucap Gevan. Lanjutkan makannya, saya tutup dulu. Nanti sepulang sekolah langsung siap-siap. Ara hanya mengangguk karena dia sedang minum. Setelah itu Gevan memutuskan panggilannya. Dasar tua, geram Ara. Gara-gara Gevan dia terus tersedak. Tepat saat motor Ara memasuki garasi, mobil yang dikendarai Gevan datang. Gadis berkuncir kuda itu mendengus. Dia baru sampai rumah padahal dan belum istirahat atau makan. Saking kangennya, ya, cibir Ara. Dia pun menghampiri Gevan yang baru keluar dari mobil. Sebentar, ya, Pak, aku istirahat dulu, ucap Ara bernegosiasi. Jangan panggil, Pak, balas Gevan. Iya, Kek, balas Ara pula. Dia tertawa melihat wajah masam Gevan. Bercanda ih, yuk masuk dulu, aku lapar, lanjut Ara. Keduanya masuk ke dalam rumah yang tampak sepi itu. Ara berjalan menuju dapur setelah meletakkan tas dan juga alma maternya di sofa. Sedangkan Gevan masih terus mengikuti Ara. Bapak, jangan panggil saya Bapak, Ara. Saya bukan bapak kamu, potong Gevan. Dia kesal mendengar Ara yang selalu memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Iya, lupa. Terus, aku manggil apa, dong? Bingung Ara. Dia membuka lemari atas untuk mengambil telur. Gevan hanya diam karena sudah kepalang kesal. Dia memperhatikan punggung kecil itu dari meja makan. Aku panggil Kak Gevan aja, deh, ucap Ara pada akhirnya. Dia menoleh menatap Gevan sambil menyengir tanpa dosa. Padahal umur kedua kakaknya lebih tua dari Gevan. Ara hanya refleks saja memanggil Gevan dengan sebutan Om atau Bapak, tapi malah berakhir terbiasa. Terserah, ketus Gevan. Ara terkekeh kecil. Dia mulai mengambil kentang, wortel, daun bawang, bawang merah dan putih sebagai campuran telurnya. Kak Gevan ada alergi makanan, gak? Tanya Ara. Gak ada, jawab Gevan. Bagus deh kalau gitu. Jadi aku punya partner buat kulineran nanti, ucap Ara. Ara memang suka makan, kadang dia berburu jajanan saat sore hari, karena itu waktu yang pas untuk jalan-jalan.
Dan sekarang, ada Gevan yang dia andalkan. Beberapa menit kemudian, aroma telur dadar yang enak menyapa indera penciuman Gevan. Bahkan perutnya langsung berbunyi kala melihat telur dadar buatan Ara yang sudah tersaji di hadapannya. "Tara, gak lengkap rasanya kalau makan tanpa sambal," ucap Ara mengeluarkan satu botol sambal favoritnya. "Kak Gevan harus cobain makan telur dadar pakai sambal," lanjut Ara. Dia menuangkan sambal itu ke atas piring kecil, agar bisa diambil dengan mudah. Selain kopi, Ara juga menyetok beberapa botol sambal kesukaannya. Memang kesukaan Ara itu gak sehat semua, padahal lambungnya sudah meronta-ronta. Keduanya makan siang bersama, atau ini adalah makan sore. Entahlah, yang pasti keduanya makan dengan lahap. Menu sederhana namun sangat nikmat jika dimakan bersama pasangan. Andai Ara tidak sekolah, Gevan sudah meminta gadis itu agar memasakkan makan siang untuknya setiap hari. Gevan mengelap keringatnya dengan tisu. Benar kata Ara, makan telur dadar dengan sambal memang seenak itu ternyata. "Enak tapi pedas," begitu kata Gevan. "Minum ini aja, Kak. Aku gak punya soda, adanya susu," ucap Ara sambil menyodorkan satu kotak susu coklat pada Gevan. "Gak punya soda tapi punya kopi, sama aja," cibir Gevan. "Kopi lebih enak tahu," sahut Ara. Dia mencuci piring dan gelas kotor. Setelah itu dia bergegas ke kamar untuk mandi. Dia memang tidak tahu Gevan akan membawanya kemana, yang penting dia sudah wangi, itu saja. Beberapa menit kemudian, Ara sudah wangi. Gadis itu melangkah riang mendekati Gevan yang duduk di sofa ruang tamu. "Yuk," seru Ara. Gevan yang tadinya memainkan ponsel pun langsung menoleh menatap Ara. Wangi manis dari parfum yang Ara pakai membuat Gevan terus menarik nafas untuk mencium aroma itu. Mereka berdua berjalan beriringan keluar rumah. Gevan lebih dulu masuk ke mobil sedangkan Ara menghampiri satpam yang menjaga di depan gerbang rumahnya. "Pak, Ara titip rumah." "Ya, kalau ada yang nyariin, bilang aja Ara lagi keluar," ucap Ara. "Siap." Ara pun segera masuk ke mobil Gevan yang sudah menunggunya. "Kita mau kemana, Kak?" tanya Ara. "Ke rumah saya," jawab Gevan. "Wah," pekik Ara membuat telinga Gevan berdengung. "Jangan teriak-teriak, Ara," tegur Gevan. "Kenapa gak bilang dari tadi, sih?" Kesal Ara. "Kenapa?" tanya Gevan. "Tahu gitu aku bakal nolak pas Kak Gevan jemput," jawab Ara. Benar, dia lebih baik menghabiskan waktu di rumah daripada ikut Gevan seperti ini. Dia belum siap bertemu dengan orang tua Gevan. "Kenapa harus nolak?" tanya Gevan lagi. "Belum siap." "Lah," kesal Ara. Dia selalu ngegas saat menjawab ucapan Gevan. "Belum siap ngapain? Kamu cukup menampakkan diri kamu aja. Gak usah bicara panjang lebar," ucap Gevan. Tujuannya memang hanya mengenalkan Ara pada orang tuanya saja, agar membela tak lagi menjodohkannya. Dia tak meminta gadis itu untuk bicara banyak dan lemah lembut. "Tetap aja aku gak siap." Bibir Ara cemberut. Dia menatap ke depan dengan kesal. "Kan ada saya," ucap Gevan. "Kalau orang tua Kak Gevan galak gimana? Kalau mereka gak suka aku gimana?" tanya Ara. Mereka memang baru kenal, tapi melihat keseriusan Gevan tentang pertunangan, Ara mulai sedikit yakin dengan pria itu. Karena Ara tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kapan lagi, kan, bisa nikah dengan tipe idamannya. Apalagi Gevan sendiri yang menawarkan hal itu. "Kita yang menjalani. Kalau mereka gak suka ya saya gak peduli," jawab Gevan acuh. Dia mengenalkan Ara pada orang tuanya, semata-mata untuk memperlihatkan bahwa dia bisa mencari istri tanpa dijodohkan. Ara tak menyahut lagi, dia sedang kesal sekarang. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di rumah Gevan yang mewah. Lebih tepatnya rumah orang tua Gevan. "Aku tidak mau turun," ucap Ara membuat Gevan menoleh ke arah si gadis. "Aku takut." "Gak mau pokoknya," lanjut Ara tak terbantahkan. "Hanya sebentar, setelah orang tua saya melihat kamu, kita akan pulang," ucap Gevan membujuk. Mana mungkin dia membiarkan rencananya pupus begitu saja. "Gak mau, Kak," kesal Ara. Rasanya dia ingin menangis sekarang. Jujur, Ara tak pernah berada di posisi ini. Seharusnya Gevan mengatakannya lebih dulu, jadi dia ada persiapan. "Jangan membantah,"
Ara, kata Gevan. Dia menatap datar Ara, namun, gadis itu tak menghiraukannya. Ayo, keluar, atau mau saya seret, lanjut Gevan. Jangan paksa aku, kesal Ara. Dia menatap sebal ke arah pria tampan itu. Jangan membantahku, balas Gevan tak kalah keras kepalanya. Ara berdecak keras. Tak ingin dibantah tapi memaksa, pikir Ara. Ayo, ucap Gevan. Dia turun lebih dulu lalu berjalan ke arah pintu sebelah dan membukanya. Ara menatap Gevan dengan kesal. Dia pun terpaksa keluar dari mobil. Benar, ya, cuma sebentar, ucap Ara. Iya, jawab Gevan supaya cepat selesai. Keduanya pun masuk ke dalam rumah mewah itu. Sebelumnya, Gevan tak mengabari sang momi. Sengaja ingin membuat mominya itu terkejut.